Rafandi ya. Sama. Nah, di Halto kali ini kita akan membahas tema nih, Dok. Mm-mm. Get your body goals with body contouring, Dok. Mm. Nah, nanti kita bincang-bincang Seru ya, Dok ya ya. temanya ya. Tentang body contouring ini apa nih? Orang Iya. awam mungkin kan belum tahu tentang body contouring apa. Enggak jamak. Di Solo pun juga belum jamak ya, Dok. Nanti Iya. kita bahas apakah bisa untuk semua usia, tindakannya apa saja, dan dilakukan oleh siapa. Itu nanti kita bahas ya, Dok. Iya. Nah, izin dulu menginformasikan nanti ada 4 orang pemenang nih yang akan kita berikan senilai Rp400.000 sebagai pemenang untuk penanya terbaik. Nah, dari itu mulai dari sekarang para peserta ataupun sahabat Jaya Solo bisa melakukan dan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di live IG ya. Oke. Nah, Dr. Afandi, monggo saya berikan waktunya untuk menyampaikan tentang body contouring itu. Terima kasih, Dokter. Yeah. Jadi kita berbicara tentang body contouring di sini ya. Judulnya body contouring apa? Get your body goals ya. Jadi sebenarnya body contouring ini memang suatu prosedur bedah ya. Suatu prosedur bedah terutama bedah plastik ya, dalam bagaimana kita membentuk atau membuat istilahnya sculpting kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi memahat bagaimana sih kita mendapatkan badan yang ideal atau yang lebih bagus menurut seseorang. Jadi kita ngomong body contouring ini banyak sebenarnya. Ada namanya tindakan liposuction, ada tindakan abdominoplasti ya. Nah, liposuction sendiri banyak, mulai dari perut ya, lalu di daerah lengan biasanya ya, terus di daerah leher, pipi itu juga bisa ya. Jadi dengan prosedur tersebut kita bagaimana kita membuat seseorang tersebut istilahnya sedikit mengurangi masalah yang mungkin bandel dalam tanda kutip, bahwa saya udah olahraga, saya udah diet ketat, saya udah makan macam-macam, tapi ternyata lah kok saya masih gini-gini aja gitu. Akhirnya itu mungkin bisa dikonsulkan buat apa sih yang terbaik bagi si pasien tersebut ya. Gitu kira-kira. Kalau untuk tadi Dokter Fadi sudah menyebutkan body contour itu ada liposuction, ada abdominoplasti ya dan lain-lainnya. Nah, itu untuk kriterianya masing-masing nih, Dok. Memang hanya untuk mohon maaf untuk pasien-pasien yang obesitas aja atau memang ada nih ibu-ibu yang mungkin punya riwayat melahirkan. Nah, itu bagaimana, Dok? Oke, jadi gini. Jadi sebenarnya kadang ada salah kaprah ya. Jadi orang dengan obesitas ya, atau misalkannya dengan berat badan yang berlebih, dia udah lama seperti itu ya, tanpa dia diet, tanpa dia istilahnya memperbaiki gaya hidup, mungkin dari makan, olahraga. Jadi dia diet, dia nggak diet, dia tetap makan banyak gitu, dia obesitas lah. Jadi kan ada yang namanya body mass index ya. Jadi udah besar, udah masuk kategori obesitas, nah dia pengen liposuction. Saya pengen liposuction biar saya kurus. Jadi sebenarnya salah. Karena prosedur liposuction ataupun sejenisnya itu justru pada orang-orang yang sudah mempunyai berat badan stabil, paling nggak dalam waktu 3 bulan. Jadi misalkannya berat badannya anggaplah 70 ya, 70, terus dia sudah olahraga rutin, dia sudah mengurangi makan ya dengan diet ya, diet yang teratur ya tentunya, bukan diet yang itu, sehingga masih ada lemak-lemak yang tersisa misalkannya di daerah perut misalkannya yang susah ya, di daerah lengan ya, atau di daerah mungkin daerah pipi ya. Nah, prosedur itu yang bisa dikerjakan. Jadi salah misalkannya saya obesitas, maka saya harus liposuction sehingga nanti saya biar bisa kurus. Justru salah gitu. Karena nanti pada prosedur saat operasi sebelumnya itu selalu kita tanyakan selama ini bagaimana berat badan, apakah sudah pernah olahraga atau belum, dan nanti akan diukur berat badannya. Karena nanti saat operasi misalkannya liposuction itu kan ada lemak, kan lemak itu termasuk salah satu bagian yang memang harus dipunyai oleh tubuh. Sehingga kalau kadar lemak kita juga terlalu istilahnya drastis berkurang, itu juga nggak bagus. Ya, jadi itu tetap harus dan itu nanti prosedurnya kan mengurangin lemak. Ya, lemak paling tidak sekitar
mungkin sekitar 30-40% dari tubuh. Ya itu yang disarankan. Ya, Karena ya. lebih dari situ nanti takutnya terjadi sesuatu pasca operasinya Oh, gitu. kalau syarat-syarat untuk usia minimal Oke. gitu ada Ya, nggak, Dok? biasanya usia minimal itu biasanya di atas 18 tahun Di ya. atas 17-18 tahun ya. Oke. Itu kan biasanya baru masa perkembangan. Cuma kan jarang ya. Jarang ya, Dok Karena ya. masih masa pertumbuhan ya biasanya ya. Heeh. Masa pertumbuhan ya biasanya sih rata-rata sekitar di atas 24 ya 25 ya. Misalnya udah dengan dia stabil udah mencoba segala macam, Iya. mungkin susah ya mungkin bisa kita bantu dengan seperti itu. Oke. Kemudian tadi kan ada seperti abdominoplasti. Iya, Nah, iya. abdominoplasti kan apakah itu untuk mengurangi selain lemak kulit-kulitnya juga Nah, ya, Dok? betul sekali. Nah, biar Jadi gini, kenceng Dok. atau gimana Ya, itu? benar. Jadi kadangkala ya setelah di liposuction, karena orang beda setelah liposuction, tummy tuck segala macam. Jadi setelah kulit yang berlebih, maka setelah lemak disedot ya, biasanya akan ada kulit gelambir istilahnya. Gelambir nih kulitnya, Dok, udah gelambir kulit saya. Nah, itu kan karena kelebihan. Nggak mungkin juga setelah liposuction biasanya memang ada mungkin dipakai semacam korset tertentu yang biar tapi ada kulit yang berlebihan, nah, sehingga kulit itu harus kita buang. Maka kita buang kulit tersebut yang berlebih, lalu kita jahitkan lagi sedemikian rupa. Dan mungkin kalau kadang-kala yang orang-orang yang dengan melakukan liposuction dan abdominoplasti itu seperti ada selang. Tujuan apa sih selang itu? Kok ada selangnya ya, Dok? Saya lihat. Ya memang ada beberapa karena secara secara medis memang namanya operasi kan pasti ada pendarahan. Nah, itu juga harus kita tanyakan sama pasien, apakah pasien tersebut mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit yang lain ya, ataukah dia punya diabetes dan lain-lain. Dan kadangkala juga kita harus memberikan obat pengencer darah biar nanti saat pasca operasinya tidak terjadi pengumpulan darah. Pasti yang biasanya ditakutkan itu kalau pasca operasi, yang pertama terjadi emboli. Emboli ini emboli lemak, maksudnya ada penyumbatan pada pembuluh darah dan resikonya besar, termasuk besar resikonya kalau misalkan terjadi emboli. Nah, harapan kita ini biar tidak terjadi komplikasi yang lebih berat lah istilahnya. Jadi kadang kala ada dipasang selang tadi ya. Selang tadi gunanya kalau misalnya ada pendarahan atau istilahnya ada ekses cairan darah yang sebelum dari operasinya itu masih ada bisa keluar dari situ. Jadi memang prosedur ini pasti biasanya kalau yang dia akan kita ambil banyak biasanya pasti membutuhkan istilahnya apa ya kudu harus masuk rumah stay di rumah sakit lah ya jadi harus nunggu di rumah sakit dulu ya kecuali memang misalkannya sedikit dan nggak banyak itu mungkin bisa dalam waktu istilahnya sebentar aja atau one day care bahkan ya kadang bisa ya kalau memang misalkannya nggak begitu banyak ya dan indikasinya nggak perlu lama-lama buat apa gitu jadi seperti itu. Dan tadi kita berbicara tadi dokter kan nanyakin kalau masalah habis SC nih gimana? Ibu kan sering ya sebenarnya gini. Bunda-bunda nih. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya habis SC itu bisa langsung. Ya bisa dikurangin lemaknya ya atau istilahnya di abdominoplasti tadi ya, kulit yang berlebihan dikurangin. Cuma kalau resikonya apa ya? Resikonya tentu saja mungkin pendarahan ya. Sama ya resikonya terus macam. Kalau saya pribadi saya lebih cenderung untuk menunggu. Jadi setelah di seksio sesar biasanya saya lebih menyarankan menunggu karena satu juga kita kan kalau melahirkan itu kan artinya sudah berubah ya jaringan di dalamnya, struktur pembuluh darah, struktur jaringannya juga udah berubah. Jadi alangkah lebih baiknya menunggu dulu paling enggak stabil dulu pembuluh darah, bekas jahitannya juga bagus. Kita juga bisa ngelihat nanti ke depan gimana sih, oh kulitnya ternyata nggak begitu banyak kok atau justru kulitnya justru tambah bagus gitu kan ya jadi lebih bagus ya itu juga harus dikasih tahu. Berarti untuk bunda-bunda yang mau SC nih mau setelah SC ya ataupun lahir normal nggak apa-apa ya dok ya, spontan pun juga tetap kalaupun ada gelambir tetap bisa ya dok ya, bisa. Apapun kondisinya kok memang mau mengecilkan perut bisa nanti kan konsultasi ke dokter Afandi ya dok ya. Nah berarti kalau stay offline-nya kan bisa one day care ya dok ya. Bisa one day care tergantung dari memang kondisi si pasien tersebut gitu dan seberapa banyak sebelumnya kan harus konsultasi dulu ya apa aja yang harus dikerjakan apa yang nggak boleh dan biasanya nanya apa sih yang nggak boleh sama ya standar pada operasi biasanya itu harus kita menanyakan sudah mengkonsumsi obat-obatan apa terus setelah itu apakah ada penyakit penyerta. Lalu paling sering biasanya kalau untuk tindakan estetik itu
selalu ditanyakan apakah pasien sedang merokok ataukah dalam misalnya alkoholisme ya. Kalau di Ya, luar negeri kan sering seperti itu ya, ya. ya, ya. Karena itu mempengaruhi semua, mempengaruhi dalam Oh. artian nanti struktur pembuluh darah dan lain-lainnya itu juga mempengaruhi, sehingga kita selalu menyarankan untuk stop dulu. Stop Ya, dulu ya. kebiasaan seperti kita stop dulu paling nggak 3 minggu, 2 sampai 4 minggu 2 sampai sebelum dan sesudah biasanya kalau bisa di stop Stop dulu. dulu. Nah, nanti setelah sekaligus sambil kita evaluasi. Oke. Nah, karena kan umpamanya hari ini selesai tindakan nih, Dok. Oke. Nah, kita follow up-nya nih, body goals-nya mungkin Yes, ada kan. betul. Tiap orang kan mungkin Ya, punya ya. body goals masing-masing Ya, ya. ya. Nah, kira-kira sampai berapa lama kita Nah. follow up-nya kita Oke. berapa lama sampai bisa terbentuk yang diinginkan gitu. Ya. Jadi begini, setiap sebenarnya segala apapun tindakan ya, mulai dari yang paling terkecil pun sampai yang paling besar itu selalu kadang orang pengen instan kelihatan. Tapi sebenarnya instan tersebut kadangkala acap kali tersamarkan sama bekas bengkak, bekas kok badan kok jadi malah makin bengkak ya, kok jadi biru-biru ya Dok ya. Itu sebenarnya masih tahapan wajar ya. Artinya karena pembuluh darah dan jaringan sekitarnya sudah dimanipulasi dalam tanda kutip ya dengan tindakan operasi, sehingga paling enggak itu ada follow up 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Rata-rata biasanya itu setelah bulan kedua, bulan ketiga itu mulai terlihat bentuknya. Ya, terus kadangkala juga orang tuh bingung, Dok, kalau saya bekas sesar ada keloid. Ya. Ada keloid, terus saya nanti kalau di lipo diambil lagi kira-kira bagaimana? lagi nggak? Ya, kemungkinan selalu ada. Selalu ada. Jadi selalu ada. Jadi kan prosedurnya kan tetap istilahnya di bikini line. Bikini line itu tempatnya di atas bulu pubis ya, di atas itu, sekitar situ nanti dilakukan pembedahan di situ, disesuaikan. Kadang-kala kalau dengan abdominoplasti yang total, kadang malah kita harus membentuk udel baru. Karena ditarik kali. Karena ditarik. Ya, jadi harus dibuat yang baru. Jadi kita buat yang baru, ditarik sedemikian. Oh, kira-kira di sini. Kita itu seperti itu. Expert sekali ya. Iya. jadi bentuknya langsung baru. Iya, jadi berubah. Oke, Dok, ini kita ternyata memang udah banyak banget pertanyaan dari sahabat-sahabat CIH Solo, Dok ya. Ini dari Miracle 1904. Dok, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan body contour dan hal-hal apa saja yang harus dijaga dengan baik setelah melakukan body contouring? Nah, kalau yang pertama kayaknya sudah dibahas tadi ya, yang dipersiapkan sudah. Nah, yang dijaga dengan baik setelah melakukan body contour. Ya, oke. Tentu saja setelah pasca operasi, obat-obatan yang harus diberikan itu biasanya antibiotik ya, biasanya terus selalu anti nyeri. Bahkan kadang obat-obatan pengencer darah kalau perlu. Lalu tentu saja gaya hidup. Jangan mentang-mentang setelah berbulan-bulan, aku udah jadi kurus, terus saya makan lagi. Aku makan aja nih, udah gini kok gampang lah. Aku makan lagi. Nah, itu jangan ya. Tetap bisa melar ya lagi. Iya, ya bisa pasti. Jadi itu pertanyaan, Dok, kalau misalkannya sudah di liposuction, kira-kira saya kalau makan banyak bakal bisa pasti. Pasti bisa, sangat bisa sekali bahwa jadi melar lagi. Karena tidak mengubah metabolisme ya, karena mindsetnya udah beda. Saya udah makanya biasanya kadang kita juga menanyakan, apa sih pengennya seperti apa gitu. Karena nanti setelah operasi, pasca operasi kita harus menanyakan. Kita harus menanyakan makannya harus tetap dijaga. Boleh makan tapi mungkin nggak berlebihan seperti kemarin sebelumnya. Misalkan saya udah mengurangi gini, oke, dilanjutkan aja gitu. Olahraga biasanya disarankan atau angkat-angkat berat, istilahnya kan tekanan intra perut ya, di dalam perut itu kan ada, misalkan kita batuk segala macam itu nanti kasih obat-obatan seperti itu juga agar mencegah batuk, ngeden misalkannya juga ya. Itu dan olahraga berat itu paling kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan ya, 2 bulan lah. 2 bulan baru kita boleh olahraga seperti biasa ya, yang angkat berat, terus mungkin yang membentuk otot-otot perut gitu ya. Biar kencang lah. Ya, karena kalau pasca operasi biasanya kan nyeri ya, nyeri sekali. Yang yang paling dikeluhkan itu biasanya nyeri sama bengkaknya. Bengkaknya itu ya, paling masih bermasalah di situ ya, 1 sampai 2 bulan ke depan ya, Dok ya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Adina Ayu.
Nah, Dok, kalau mau rinoplasti bisa, biar kayak selebgram zaman sekarang. Nah, rinoplasti nih, Dok, kita belum bahas nih sekarang nih. Rinoplasti berarti Ya, hidung ya, agak Dok ya? melenceng sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Kapan hari itu kayaknya kita udah pernah ya. Jadi kalau rinoplasti ya suatu prosedur estetik yang apa istilahnya? Ya sebenarnya kalau dibilang body contouring ya apa ya? Ya memperbaiki hidung ya. Hidung. Iya. Mungkin bengkok kali ya, Dok. Iya Hidung kan bisa bisa aja ya, ya bisa kan? bengkok juga bisa ya, macam-macam lah. Kalau rinoplasti ya secara garis besar dibagi jadi dua ya, ada yang bisa memakai tulang sendiri Mm-mm. sama Implan, menggunakan implan implan. atau kombinasi Oh, ya kombinasi istilahnya. juga bisa Bisa berarti. ya. Jadi Nah, macam-macam lah. nanti nih bahan yang selanjutnya mungkin bisa ya. Oke, nggak Oke. apa-apa melenceng dikit ya. Selanjutnya ya dari Bunda Kesia Anindya. Dok, apakah laki-laki boleh melakukan body contouring? Nah, Oh, boleh. boleh sekali, Boleh boleh banget. banget. Tidak Silakan. sebenarnya tidak ada batasan laki-laki ataupun perempuan ya. Perempuan. Yang penting istilahnya sudah memenuhi syarat. Lalu apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa hal-hal apa saja yang sebelum dilakukan operasi dan hal-hal yang akan selesai. Biasanya kalau laki-laki malah lebih susah itu kan di daerah perut ya. Perut Daerah ya. perut sama istilahnya mungkin di daerah Dada. payudara, daerah Dada dada. ya. Kadangkala pengen dikecilin ya. Mungkin yang orang-orang yang suka fitness itu bisa. Jadi istilahnya dikurangin masa lemaknya ya, sama mungkin kelenjar kelenjar Mamanya. itunya itu juga bisa Mamanya juga ya, bisa kelenjar mamanya oh ya, bisa. dihilangkan sekalian. Kurangin juga Yes, bisa ya, Dok. ya itu juga bisa. Oh, Termasuk iya, salah iya. satu prosedur body contouring pada Oh, laki-laki. iya, iya. Oke, itu bisa ya Bu Bisa, Bunda bisa. Kesia Nindya, boleh nanti konsultasi dengan Dokter Afandi selanjutnya. Oh, ternyata masih ada nomor 2 nih. Apa dampak jangka panjang melakukan operasi plastik? Operasi plastik Yang nggak jelas mungkin ya. body contouring Oh, kali ya, oke Dok nih ya. ya. Jadi gini, memang ada jangka pendek post op mungkin ya ini Post op. maksudnya ya. Ya. Jadi kalau post opnya sebelumnya post operasi tadi menjaga ya, tetap harus menjaga pola makan, lalu hidup yang lebih baik lah istilahnya ya. Terus untuk dampaknya mungkin Yang jangka iya panjang nih, jangka Dok. panjang ya, Setahun, kalau 2 memang tahun ya. iya sebenarnya kalau kita sudah menjaga itu terus kita semuanya sudah kita kerjakan, insya Allah nggak ada problem apa-apa gitu. Paling kemungkinan yang paling sering itu biasanya si pasien ini kalau di daerah perut ya tadi ya, terjadi keloid. Oh, keloid ya. Keloid itu bisa jadi, tapi bisa kita cegah. Bisa cegah. Mungkin dengan salep, dengan plester, dengan laser, Ya. macam-macam ya, dengan suntikan, alternatif lain ya, Dok, alternatifnya ya. banyak ya dengan itu. Ya, Dok. Jadi kalau ditanya efek jangka panjangnya sih nggak, yaitu tadi kalau kita udah melewati jangka pendeknya, yang tadi saya bilang ya, misalkannya ada mungkin dehisensi jahitan ya, artinya jahitannya terlepas, terus ada cairan di perut yang lebih banyak ya, terus mungkin bahwa kulitnya juga justru jadi istilahnya kulitnya jadi menghitam karena vaskularisasinya tadi kurang begitu bagus ya. Itu kalau udah dilewatin itu saya rasa tidak akan ada masalah jangka panjangnya. Oke, ya. Oke, nanti selanjutnya ada Lydia, untuk body contouring ini sendiri apakah bisa permanen atau hanya bertahan untuk periode tertentu, lalu harus diulangin beberapa saat kemudian ya, Dok? Nah, ya ini kadang orang suka nanya ya. Jadi gini, logikanya gini, kita ini sudah terlahir dengan masa kulit yang sedemikian rupa, sehingga kulit itu gampangannya kalau berarti kalau ada sesuatu yang ditaruh tambah lama tambah besar, dia kan kulit kan sangat elastis, dia mengikuti bentuknya. Kalau seberapa banyak lemaknya dia akan diikutin, sehingga di logika kalau misalkannya lemak itu hilang, maka kulit itu akan jadi menggelambir ya, jadi berlebihan. Nah, sehingga yang kita buang. Kalau ditanya bertahan berapa lama, sebenarnya akan bertahan selamanya kalau memang Anda menjaga, Anda yang istilahnya yang lebih lama, saya udah bagus nih saya jaga, akan selamanya terus ya. Dok, tapi kalau kita udahlah sudah ada enak segala macam ya akan itu. Nah, kalau diulangi berapa lama itu nanti tergantung kondisi. Bisa mungkin bisa dikerjakan lagi, masih ada kemungkinan spot untuk bisa dilakukan kembali. Tapi itu semua tergantung kondisi saat operasi kedua atau bahkan operasi ketiga ya. Operasi sebelumnya diapain itu bisa ngaruh ya. Jadi nggak bisa serta merta aku
aku operasi, gendut, aku operasi lagi. Nah, itu Ya bisa aku nggak sih kayak nggak gitu? bisa, Nggak bisa. karena itu semua berpengaruh ya itu tadi, nanti Kulitnya, jaringannya, kulitnya, kulitnya pembuluh juga darahnya, ya. dan lain-lain ya. Iya, termasuk operasi sedang besar apa nggak ini, Dok? Oh, termasuk operasi Oh, besar. operasi Karena besar. resikonya juga termasuk yang besar. Oke. Jadi Untuk kalau dia, nama operasi besar ya, kalau kalau di bisa daerah jangan perut ya, untuk disering. daerah perut ya. Oh, untuk perut ya, Dok. Semua operasi sebenarnya kan apa ya, semua operasi itu selalu ada kemungkinan terburuk, selalu ada. Bahkan sebelum operasi pun ya, saat anestesi itu juga Ada juga ya. masih bisa gitu untuk terjadi sesuatu yang lebih buruk, itu tuh bisa. Jadi tetap harus kita sampaikan kepada pasien bahwa apa saja sih yang bisa nanti menjadi apa ya, komplikasi pada pasien tersebut. Tapi tentunya udah pakai prinsip kehati-hatian Ah, ya, ya, Dok tetap ya, harus hati-hati. sebelum melakukan tindakan. Nggak usah khawatir, nanti konsultasi lagi ya. Nah, kemudian dari Rini Mei ya, izin bertanya dokter, bagaimana caranya menghilangkan lemak bergelambir itu, Dok? Liposuction nih, Dok, kayaknya. Oh iya. Ya itu tadi, kalau sudah dilakukan liposuction biasanya lemaknya udah hilang ya, atau sudah tinggal sedikit, sehingga kulit yang berlebihan tadi bisa kita kurangi dengan cara memotong kulit yang berlebihan tadi ya. Kulit berlebihan disesuaikan, lalu kita potong, kita pangkas istilahnya. Nah, abdominoplasty tadi ya, Ya, Dok? dengan abdominal. Jadi abdominoplasty itu bisa juga dengan prosedur menjahitkan otot. Jadi ototnya dijahitkan sehingga lebih shaping Lebih lagi. shaping ya. Kadangkala pasien itu kan kadang kita bernafas juga menggunakan otot perut ya. Nah, itu juga harus kita beritahukan kepada pasien ya, bahwa resiko seperti sesak itu akan ada. Terjadi. Jadi bisa terjadi. Jadi sehingga tapi kita sesuaikan sedemikian rupa, kalau bisa nggak sampai terlalu yang ketat sekali. Sehingga itu juga di satu sisi juga pasien sembuh, tapi dia juga nggak nyaman, iya kan? Di satu sisi si dokternya juga udah dingduk nih, wah gimana? Ya, jadi itu tetap harus disampaikan. Nanti mungkin perlukah dengan istilahnya mengecilkan otot-otot perut? Nah, itu bisa nanti saat waktu operasi, tapi disampaikan dulu. Oh ya, jadi body goals-nya tergantung masing-masing pasien ya. Tidak semua orang harus sama ya kan, Dok? Betul sekali. Oke, selanjutnya dari Laura_Waru. Izin bertanya dokter, apakah latihan atau olahraga yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasca body contour? Oke. Olahraganya tadi angkat beban boleh ya? Boleh. Jadi boleh olahraga asalkan setelah 2 bulan biasanya ya. Karena lari-lari boleh. Oh, boleh kan ya? Lari-lari kan nggak ada masalah. Nggak apa-apa Kan jadi artinya terutama untuk olahraga yang istilahnya menggunakan perut ya. Artinya tekanan intra perutnya itu lebih meningkat ya, kayak misalkan angkat barbel ya, angkat barbel gitu kan harus kuat gitu ya, pakai kekuatan. Nah, itu setelah 2 bulan, karena dalam istilahnya masih fase-fase akut ya, masih awal 2 minggu 2 minggu sampai 4 minggu itu kan fase akut, di mana di situ terjadi bengkak, pendarahan sisa dan lain-lain itu gitu. Nanti setelah 2 bulan biasanya udah selesai. Olahraganya bertahap tapi ya, nggak langsung yang itu, pelan-pelan menyesuaikan nanti seperti biasa. Masih ada pertanyaan ya, Mas admin? Oke, ini masih ada pertanyaan dari Erna Cahya Erlangga. Dok, apa perbedaan dari body sculpting dan liposuction? Dan apa yang lebih bagus dari kedua prosedur tersebut? Ya, oke. Ya, tadi dari waktu awal ya tadi sebenarnya. Jadi liposuction itu prosedur untuk mengambil lemak ya. Liposuction itu macam-macam, ada yang manual, yang zaman sekarang itu ada yang menggunakan suhu dingin, atau juga dengan laser ya, karena mengurangi pendarahan ya. Itu mengambil lemaknya. Jadi lemaknya disedot ya, setelah dilakukan tentu saja dengan tumesan. Teknik tumesan itu maksudnya gini, sebelum terjadi melakukan sedot lemak ya, itu biasanya dikasih cairan anestesi agar pendarahannya nggak terlalu banyak ya. Itu gunanya itu dulu, terus di liposuction. Kalau kita ngomong body sculpting itu sebenarnya membentuk ya. Jadi liposuction itu termasuk daripada body sculpting tadi. Jadi macam-macam, ada dengan liposuction, abdominoplasty, amitak. Namanya hampir-hampir sama semua. Tapi beda sebenarnya ya? Prosedurnya hampir sama tapi beda gitu. Ya, tergantung dari si kondisi si pasien nanti harus diapakan dulu gitu, dan bagian mana yang mau dikerjakan. Ya. Nah, tadi ada yang bertanya lagi nih, Rizka Dewi Fitriani. Dok, apakah
aman sedot lemak dilakukan wanita, obesitas, dan penyakit diabetes, dan apakah nanti berujung lemas dan autoimun? Wow, autoimun dong. Ya, jadi kalau pertanyaan bagus ya, kalau memang Mm-mm. pasien dengan autoimun itu kan memang beda ya, artinya kita nggak bisa menyamakan, Ya, dia memang sudah punya penyakit sendiri, sehingga kadangkala iya. kalau ada penyakit autoimun, kita saya harus selalu mengkonsultasikan kepada sejawat. Jadi apakah ini diperbolehkan untuk melakukan operasi. Lalu untuk penyakit diabetes ini juga berpengaruh cukup besar ya. Tentu saja diabetes maupun autoimun ini kita harus menanyakan kepada spesialis yang ahli terlebih dahulu. Mm-mm. Lalu setelah itu baru kita dari mereka misalkan nggak ada masalah, baru nanti dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Berarti bisa dikonsultasikan dulu dengan Betul. dokter Ya. penyakit dalam dulu ya, Ya, Dok bisa ya. penyakit dalam Apakah ya, atau yang aman konsultan ya. dan Betul. untuk melakukan tindakannya bisa Iya. dilakukan di Ya. waktu dekat ya, Ya, itu betul ya. sekali. Ataukah perlu pengobatan dulu Ya, autoimunnya dan itu gitu kan ya, juga Dok? berpengaruh juga ya sama waktu dokter bius ya. Tentu Iya, saja kan nanti betul. penyakit ini, dan itu tetap selalu ada prosedur. Mm-mm. Istilahnya udah prosedur tetap bahwa nggak cuma sekedar bisa langsung operasi, Iya. tapi ada pemeriksaan lab dan Pemeriksaan lain-lain dulu laboratnya ya. harus sesuai apa enggak gitu ya, Dok ya. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabat Jaya Solo. Nah, ini nanti akan kita lanjut lagi nih perbincangan dengan Dr. Afandi. Saat ini kita akan menuju iklan dulu ya. Oke, selamat datang kembali sahabat-sahabat Jaya Solo, masih bersama Dr. Afandi Winamur, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik ya, Dok. Nah, masih ada beberapa pertanyaan nih. Kita lanjutkan sedikit pertanyaan lagi ya, Dok ya. Dari Neng.2105 nih, Dok, riwayat penyakit atau kondisi penyakit apa yang tidak disarankan melakukan body contouring, yang tidak boleh nih, Dok? Oke, yang pertama tentu saja kalau berat badannya nggak stabil, artinya dia cepat naik, cepat turun berat badannya ya. Terus yang kedua, dia dengan penyakit autoimun tadi ya, itu juga disarankan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut ya. Terus dengan pengobatan kemoterapi itu juga ya, itu juga bisa kalau bisa dikonsulkan terlebih dahulu. Lalu untuk yang lain saya rasa nggak ada masalah selama tidak terlalu efeknya, maksudnya gini, apa sih yang memang harus mau dikerjakan ya apa dulu. Karena tentu saja nanti kita kan, saya nggak oh ini udah bisa atau enggak, selalu mengkonsultasikan ke teman sejawat yang lain kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan. Nanti diperiksa lebih lanjutnya apakah boleh nih atau tidak gitu ya. Tapi sebagian besar yaitu untuk pasien kemoterapi, pasien autoimun. Nah, kalau autoimun terapi ya mungkin tunggu dulu kemoterapinya selesai ya, Dok ya. Tapi kalau autoimun mungkin bisa dikonsultasikan dulu ya. Oke, nah selanjutnya dari Putri Tamara Siska. Apakah kurus ini sudah dipastikan sehat, Dok, melalui body contour? Mungkin maksudnya setelah body contour kan kurus, Dok. Nah, itu kurus sehat atau kurus sakit, Dok? Ya, jadi sebenarnya gini ya, memang kalau kita udah melakukan liposuction, abdominoplasty, kan tentu saja berat badannya jadi lebih turun ya, lebih turun. Nah, kalau dikatakan sehat enggaknya ya memang kita kembalikan lagi sama si pasien. Kamu menjalani hidupnya gimana, seperti apa? Kalau sehatnya pasti sehat, karena saat operasi yang diambil atau yang dibuang itu kan juga istilahnya nggak semuanya, jadi nggak semua harus diambil. Jadi yang tadi saya bilang, jadi ada body mass index ya, jadi mungkin yang diambil justru sekitar 30-40% daripada masa lemak yang ada kira-kira di daerah tersebut. Karena nggak bisa semua harus dihilangkan, justru nanti malah membahayakan ya, malah justru ya membahayakan si pasien itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kurus ya kurus yang seperti gimana nih ya, kurusnya kalau kita udah habis operasi ya tentu saja ya udah gitu, ya kurus aja gitu. Dari ya. obesitas ke kurus iya, ya, Dok. Jadi lebih bagus, harusnya ya lebih sehat. Ya harusnya lebih sehat ya. Mungkin nanti dilihat dari hasil lab-labnya, kolesterolnya jadi tinggi apa enggak. Nah, nanti kita cek selanjutnya ya, Dok. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah operasi body contouring akan mengubah bentuk badan yang semula lurus jadi bengkok? Gimana ya, Dok? Saya juga bingung ya. Jadi maksudnya apakah operasi body contouring mengubah? Jadi intinya gini, sculpting itu kan memahat ya. Jadi kita kembali lagi, memang pertanyaannya udah hampir sama banyak ya, sebenarnya hampir mirip-mirip ya memang. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang baru join ya, karena kita baru join gitu. Jadi sebenarnya
Kalau kita ngomong tentang sculpting, memahat, seni memahat ya, itu ada macam-macam ya. Ada yang namanya liposuction tadi ya. Disedot, lemaknya disedot, diambil. Terus, nah dengan lemak yang berlebihan, itu ada kulitnya juga bisa diambil ya. Atau bahkan kalau perlu kita istilahnya melipat lagi ototnya kalau perlu biar lebih kecil lagi ya. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi yang mungkin tadinya lebih berisi dibuat jadi lebih bagus. Ya, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan nggak boleh terlalu banyak juga ya, sehingga nanti membahayakan si pasien tersebut. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Alda Lydia nih, Dok. Nah, yang masih penasaran, body contouring sendiri apakah hanya bisa dipraktekkan di bagian tubuh tertentu saja, ataukah bisa di bagian mana saja yang memiliki lemak berlebih? Ya. Nah, tertentu aja ya, tadi tertentu ya, Dok ya? Iya, memang tertentu ya, bagian-bagian lemak tertentu. Misalkannya paling sering itu daerah paha ya, paha ya, paha atas. ya, paha di atas ya, paha paha yang sisi luar ya, paha yang sisi luar. Biasanya lemak itu bisa di atas paha sisi luar, sisi dalam yang di paha. Terus paling sering di daerah perut ya, perut depan, samping ya. Terus daerah lengan ya, lengan. Terus di daerah wing sini juga kadang bisa ya. Terus pipi, di daerah pipi juga bisa ya. Pipi di daerah leher ya, mungkin kalau bisa berlebihan. Nah, kalau lemak yang udah ini, Dok, udah diambil tuh bisa didistribusikan ke tempat lain nggak? Nah, itu bagus menarik pertanyaannya. Jadi bisa dengan alat tertentu, istilahnya lemak itu nanti akan kita saring, kita ambil lemak yang paling bagus. Misalkan buat perempuan, pengen menambah massa lemak di payudara misalnya, itu bisa. Oh, bisa ya. Tapi jangan lupa dari hasil lemak tadi memang setelah didistribusikan itu selalu ada pengurangan. Karena kan istilahnya di graf ya, istilahnya ditaruh di situ lemaknya, misalkannya buat hidung, itu bisa juga ya. Ada teknik-teknik tertentu dengan alat-alat tertentu ya, sama ya, misalkan di daerah payudara juga. Misalkan untuk pull atas, daerah atas kan biasanya kan kalau orang-orang lebih cenderung kalau udah berumur punya anak jadi lebih cenderung lebih turun ya. Itu bisa di situ. Tapi jangan lupa bahwa setelah diberikan di situ selalu ada pengurangan massa lemak. Sekitar 30-40% juga bisa berkurang lemak tersebut. Oke. Kemudian, Dok, dari Nabila Salsamanda. Dok, sering sekali bingung membedakan body contouring dan sedot lemak. Ini Apakah tadi sama kayaknya sama pertanyaannya. ya, kita lewatin aja ya, Dok lewatin ya. Oke. Maaf ya, Mbak. Dari Mariati Bella Surya 3345. Nah, ini, Dok, saya obesitas, mau promil, tapi disuruh diet nih. Tapi kalau cepat nggak bisa. Apakah aman, Dok, untuk body contouring ini buat ibu promil? Kalau ibu promil obesitas mungkin kan ada ini ya, mungkin ada riwayat opsinya juga ya, Dok ya. Jadi, apakah bisa dibantu? Jadi gini, kalau memang itu di pertanyaan yang awal-awal ya, misalkannya pasien setelah pos SC atau pos melahirkan. Kalau pos melahirkan persalinan normal bisa, karena nggak ada hubungannya antara nanti reproduksi. Reproduksi artinya kan si bayi kan lewat jalan lahir yang lain ya. Kalau SC kan beda, SC memang melalui perut. Itu bisa. Tapi saya menyarankan nanti tetap harus konsultasi dulu ke bagian kandungan ya. Kalau memang sudah dari mereka nggak ada masalah, jadi bisa aja dikerjakan. Termasuk kalau misalkannya dia operasi sesar tadi ya, kita sesar tadi itu tetap harus dipertimbangkan. Untuk dilakukan operasi langsung bisa, jawabannya bisa. Tapi selalu ada resikonya juga, itu yang harus diketahui oleh pasien. Oke. Jadi intinya kalau mau promil ya nanti konsultasi dulu ya, konsultasi Dok, dulu ya, gitu. Tapi kalau memang dia misalkannya si ibu ini punya program obesitas ya, paling enggak dia sudah menjalani program dulu, program diet, lalu mungkin dengan operasi. Dengan diet dan olahraga, ya maksud saya dengan diet dan olahraga. Kalau itu sudah dilakukan dalam waktu beberapa bulan dan dia tidak bisa, mungkin bisa dibantu dengan liposuction tadi. Mungkin dietnya tapi udah yuyu ya, gitu ya. yang harus tadi yang Sobat JIH tahu bahwa yang harus tidak dilupakan bahwa liposuction atau body contouring ini bukan terapi untuk instan. Aku udah pengen kurus, aku pengen selesai, justru bukan seperti itu ya. Kan justru orang-orang yang dengan berat badan stabil, terus dia sudah olahraga, dia diet, nanti, nah itu baru
calon yang bagus untuk dilakukan terapi ini. Oh, Gitu ya. tapi itu ya, Dok. Oke, kemudian nih ada Dokter Bima. Halo Dokter Bima, ada pertanyaan dari Dokter Bima nih, Dok. Halo, Dok. Sepertinya tertarik, Dok. Ini Dokter Bima, Dok. Dok, Avandi bisa buat six pack nggak, Dok? Nah, terus bisa bertahan lama nggak? Bisa, Dok. Di liposuction Siap, dulu, nih. Dok. Liposuction dulu, terus habis itu ntar olahraga ya, karena kan begitu setelah di liposuction kan otot-otot rectus ya, otot-otot rectus yang membuat six pack itu kan dihilangkan semua dulu ya. Terus kalau memang ada kulit yang berlebihan dikurangi. Setelah 2 bulan nanti baru tetap harus olahraga. Karena dalam membentuk otot tersebut nggak bisa cuma orang yang nggak pernah olahraga terus pengen six pack nggak bisa, meskipun dia udah calon ideal misalkannya ya, dia udah massa lemaknya nggak banyak, dia udah diet segala macam, tapi dia nggak olahraga, istilahnya untuk membentuk tone daripada ototnya itu kan tetap harus dengan olahraga. Hipertrofi ototnya nggak ada ya. Dokter Bima kayaknya mau jadi ini nih Udah berapa sekarang nih. pasien, Dok? Iya. Aduh. Oke. Nah, ini ada yang nanya Martafit nih, berapa batas usia boleh melakukan body contouring nih, Dok? Kalau tadi kan minimal 18 Iya, tahun ya, Dok. betul, Nah, udah. sampai berapa nih, Dok? Apakah lansia bisa melakukannya, Dok? Oh, boleh. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalaupun umurnya sudah istilahnya di atas, paling gampang di atas 45 tahun ya, karena ada resiko jantung dan Komorbid lain-lain, tetap ya. komorbidnya itu tetap kita konsultasikan dulu. Kalau memang dari yang dikonsultasi nggak ada masalah, bisa, nggak ada masalah sampai umur usia tua pun nggak ada masalah. Karena komorbidnya mungkin bisa jadi dapat dari obesitas juga ya, Dok betul. ya. Nah, biasanya kan orang-orang tua memang tanpa liposuction pun hanya misalkannya yang kulit yang berlebihan itu kan juga bisa. Karena kan semakin tua masa otot makin berkurang, makin kendur, intensitas istilahnya kulitnya juga semakin kendur ya kan, gitu. Dikencengin lagi. Dikencengin ya, lagi. Biar kayak 25 tahun ya, Dok. Biar kayak Dokter Bima. Oh, iya. Dokter Bima. Bisa. Oke, ada tanya nih, Dok. Dok, apakah operasi body contouring karena payudara kebesaran? Nah, ini beda kasus. Kalau ini mengecilkan yang kebesaran. Ya, betul, Dok. Jadi kalau body contouring ya kita bisa cari payudara ya. Jadi sebenarnya kalau payudara bukan di body contouring, tapi lebih ke breast reduction. Ya, itu biasanya pada orang-orang yang sudah menyusui dan anaknya udah banyak ya biasanya ya. Kadang-kala memang selalu ada kecenderungan untuk terutama massa pol yang atas ya, dari payudara itu berkurang, sehingga memang harus dibentuk sedemikian rupa untuk mendistribusikan lemak yang ada biar bentuk payudaranya juga jadi lebih kencang atau lebih kecil. Biasanya tapi setelah dilakukan namanya juga reduction ya, breast reduction, jadi mengurangi, pasti jadi lebih kecil, tapi bentuknya jadi lebih bagus karena breast reduction. Dan biasanya selalu ada bentuk apa ya istilahnya scar yang bekas operasinya itu. Dok, saya ada tanya nih, Dok. Boleh. Nih. Jadi kalau umpamanya sudah body contouring nih, udah kurus, tapi kan mungkin nafsu makannya belum bisa langsung gitu ya, masih makannya masih ada nafsunya, masih tinggi. Boleh nggak sih kita masih minum mungkin minum-minuman obat diet gitu? Oh, nggak ada masalah. Yang dari dokter terutama bukan di luar gitu. Jadi gini, kalau memang setelah habis pasca operasi kan biasanya kan benar ya, nggak bisa nahan, aduh saya masih pengen makan ya, saya belum terbiasa. Ya kan, makanya Dok? itu seharusnya saat sebelum operasi selalu ditanyakan dulu ya, Hmm. bisa nggak kira-kira mengurangin. Tapi kalau memang sudah terlanjur seperti itu, memang nggak bisa mengurangin, mau nggak mau, ya udah, mau pakai obat-obatan nggak ada masalah. Ada masalah ya, Mungkin Dok? misalkannya diet yang tertentu yang menggunakan pil ya, sekarang yang lagi ngetren itu ada tuh, saya nggak mau sebut namanya ya. Ya, itu ada ya dengan obat diet itu, ya, itu kan biasanya kan orang cuma pakai minum shake segala macam, itu nggak apa-apa diterusin. Diterusin Nggak ada nggak apa-apa, masalah. nggak ada Nggak masalah, ada tidak masalah. jadi kontraindikasi ya, Nggak ada Dok masalah. ya. Yang penting intake asupannya itu terpenuhi gitu. Artinya kalaupun setelah operasi juga nggak harus yang aku diet langsung diet jadi gila-gilaan, nggak seperti itu kan. Sebenarnya kan arti kata dia juga bukan seperti itu. Jadi dia itu memang mengatur makanan, pola makanan, asupan gizi makanan, menutrisi, karbohidrat, lemak dan lain-lain itu tetap harus dipakai. Ya, tapi tetap tidak boleh tergantung sama obat ya, Dok. Betul, ya. iya, Tetap iya. harus belajar diet sehat ya diet kan, sehat, Dok, sama iya. olahraga terus ya, Dok ya. Nah, biasanya udah kurus-kurus kan udah nggak pakai ini lagi. Oke, Dok, ini masih ada pertanyaan dari Putri Tamara Siska. Apakah bisa, Dok, pipi yang kebesaran dan betis kebesaran? Yang tadi Dokter bilang sini. Ya, kalau pipi bisa ya, kalau pipi bisa. Jadi kalau betis itu mungkin
Jadi gini, itu kadangkala orang-orang itu suka, saya sih sering juga ditanyain, kira-kira bisa nggak sih ngecilin betis? Betis nggak bisa Nggak dikecilin. ada lemaknya, Dok. Otot ya? Iya, Otot ya. karena di situ ada lemak tapi sedikit sekali. Sedikit. Nggak mungkin, itu memang udah bawaan biasanya orang-orang dengan tulang yang besar Besar. atau memang massa ototnya yang besar. Oh, Jadi kadangkala ya udah kita udah nerima mau apa ada, nggak bisa diapa-apain. Kalau paha masih bisa, masih bisa. karena ada tempat lemak di situ. Tapi Oke. kalau di betis nggak bisa. Massa lemaknya sangat sedikit ya, sekali. Dok, Jadi ya. nggak pernah ada apa tindakan untuk Untuk mengecilkan mengecilkan betis. Oh, Ya. itu karena mungkin kebiasaan olahraga naik sepeda, Iya, ya kan, Dok? kadang-kadang emang udah Iya kan? bawaannya Udah seperti itu gitu. Emang nggak bisa diapa-apain ya. Jadi mohon maaf Diterima. Mbak Putri Tamaris kan nggak bisa itu, kalau betis pipi aja boleh kan. Kemudian selanjutnya Mbak Aninda Maulida, weight loss dan body contouring mana yang harus dipertimbangkan untuk mencapai body goal, body yang ideal, Dok? Tergantung keinginan pasien. Heeh. Pasiennya mau apa dulu. Terus kebiasaan pasiennya harus udah apa gitu. Oh, saya udah diet, udah gini, saya pengen ngilangin lemak di Ya. perut nih. Oh ya udah, kita kerjain dulu perutnya gitu, bertahap. Atau sekaligus juga mungkin nggak bisa banyak. Jadi hanya sebagian dulu kita kerjain. Jadi mungkin perutnya dulu. Nanti saat operasi juga itu kan dipertimbang. Oh, misalkan ternyata pendarahannya banyak ya. Oh, terlalu banyak. Jadi nanti itu di istilahnya bertahap. Bertahap, ya, Dok. Kita bertahap lebih dahulu. Nah, kalau saya ada pertanyaan, Dok, kan ada ya yang obesitas tuh karena mungkin berat badannya agak bungkuk nih, Dok. Nah, nanti kalau setelah di body contour bisa nggak nanti balik jadi agak tegap? Oke, bagus ya. Memang ada bawaannya. Kalau wanita kadang biasanya kalau mohon maaf misalnya yang payudara besar, kadang Kan juga agak bungkuk ya, iya, bungkuk ya. betul. Terus sebenarnya kalau yang itu nanti setelah di body contouring ya, itu bisa mungkin kita bekerja sama fisioterapi ya, rehab medik untuk memperbaiki postur tubuh ya, karena mungkin udah berkurang masanya. Nanti akan ada apa ya, pertimbangan untuk olahraga tertentu atau menggunakan istilahnya brace yang khusus yang buat tulang belakang sehingga membentuk tubuh dan mungkin lebih ringan ya mungkin, sehingga dia bisa memperbaiki postur daripada tubuh. Jadi makin bagus lagi nih posturnya, ya, Dok ya. Makin ideal lagi. Nah, ada lagi dari Neng Suci, Dok, bagaimana penanganan pertama ketika body contouring kita sangat beresiko fatal? Beresiko fatal? Oh, mungkin gini ya. Mungkin maksudnya resiko sampai terjadi kematian mungkin ya. Ya. Mungkin Jadi ya bisa jadi fatal ya. Fatal itu kan mungkin sampai terjadi kematian. Ada mortalitas ya. Mortalitas ya. Ya itu bisa terjadi. Memang bisa karena mungkin tadi emboli tadi ya. Jadi terjadi penyumbatan saat dilakukan liposuction ya kan, itu kan ada dengan manual, ada itu kan resiko lemaknya istilahnya kan dilepaskan, dipecah-pecah sehingga mungkin juga mengenai pembuluh darah ya, mungkin yang darah kecil-kecil itu juga bisa escape, lepas ke pembuluh darah sehingga menyumbat. Itu sempat ada kejadian memang seperti itu ya. Itu kita tidak bisa, artinya prosedur sudah kita laksanakan dan itu juga tetap harus kita kasih tahu. Jadi sudah kita lakukan seperti ini. Tumesan tadi dengan resiko pendarahan, bleeding biar nggak banyak, terus liposuction juga dikerjakan, itu bisa sampai terjadi fatal ya. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, tapi memang sedikit ya, artinya nggak selalu pasti ini nggak ya, cuma tetap harus berhati-hati untuk melakukan prosedur ini. Ya, kalau selama masih di rumah sakit, penanganannya di rumah ya, sakit ya. pastinya secara komprehensif ya, pasti ya, nggak cuma seorang bedah plastik, tapi dari bagian-bagian lain pun juga tetap harus berkolaborasi lah. Ya, intinya kan nanti kan ada sebelum tindakan kan nanti ketemu dengan dokter. Ya, berkonsultasi dahulu. Spesialisnya ke dalam sebelum operasi, dokter anestesi. Nah, itu kan nanti kita nilai resikonya ya, Dok ya. Betul. Bisa atau tidak dilakukan operasi. Nah, kalau penanganan selanjutnya nanti diserahkan saja pada ahlinya. Oke, selanjutnya Mbak Denata, apakah body contouring bisa untuk mengencangkan payudara, Dok? Dan seberapa resiko hal tersebut untuk ibu yang selesai ASI untuk kehamilan berikutnya? Ini
Udah selesai Body ASI. contouring untuk payudara sebenarnya tadi saya bilang ya. Jadi kalau payudara itu ada 2 prosedur biasanya. Mm-mm. Kalau nggak dia membesarkan, Mengecilkan, split dia reduction mengecil tadi ya ada. reduction ya. Kalau nggak augmentation atau dia reduction. Mm-mm. Jadi kalau nggak besarin ya ngecilin gitu. Mm-mm. Jadi untuk body contouring kalau pengen biasanya udah yang punya anaknya udah lebih banyak, udah selesai menyusui, biasanya mungkin lebih kendor, maka kita tergantung ya. Kalau memang dia pengennya terlihat massa lebih besar, bisa kita implan. Kita Oke. menggunakan implan. Sehingga atau si pasien ini ngerasa tidak nyaman. Bisa nggak sih dikecilin tapi dikasih implan? Itu juga bisa. Oh bisa Bisa begitu. juga. Jadi dikecilin, terus dia menggunakan implan sehingga bentuknya lebih bagus lagi. Atau cukup dengan reduction Mengurangi saja, reduction. mengurangin massa lemaknya, istilahnya didistribusikan lemak yang tersisa agar si payudara tadi terlihat lebih bagus lagi. Kencang ya, Kak. Oh, jadi kalau umpamanya payudara ya kalau nggak besar mengecil. Iya, Nah, tapi biasanya juga seperti tidak itu. kalau untuk habis ASI ya nggak apa-apa ya, Nggak Dok ada ya. masalah Nggak ada ya. Yang masalah penting ya. itu juga harus ditanyakan kan, apakah sedang dalam ASI, apakah dalam rencana ASI. Tapi kalau masih menyusui boleh, Dok? Kalau gini, kalau ada misalkan yang sebelumnya kalau nggak salah yang kita health talk kan sudah pernah bicara tentang payudara ya. Jadi kalau boleh nggak sih kalau implan terus ada rencana mau menyusui, nggak ada masalah. Karena si implan tersebut ditaruh di bawah kelenjar daripada payudara sehingga tidak mengurangi resiko akan nanti nggak keluar nih ASI-nya atau nanti mengganggu, enggak. Tidak mengganggu fungsi payudara Tidak ya untuk mengganggu fungsi menyusuinya, tersebut. Dok ya. Oke. Nah, untuk teman-teman, saya mengingatkan lagi nih, sebentar ya, Dok, saya ingatkan dulu ya, Dok ya. Untuk teman-teman yang sahabat-sahabat Jaya sudah mengirimkan pertanyaan, boleh nih kirim-kirim lagi nih, masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita lakukan pengundian pemenang giveaway 400.000 untuk 4 orang penanya yang beruntung. Oke. Nah, masih kita Dapat bahas lagi. hadiah ya? Iya, dapat nih, hadiah ya? lumayan, Dok. Lumayan. Dapat ilmu sama dapat rezeki, Dok. Dengerin dapat hadiah. Iya, Dok. Kemudian masih ada pertanyaan lagi enggak ya? Masih ya? Masih. Oke, lanjut ya dari Salmanda. Nah, apakah penderita kifosis lordosis dan kifosis bisa body contouring? Nah, mungkin dijelasin dari kifosis lordosis, kifosis. Ini kayaknya dokter juga ya. Jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Seorang yang lordosis itu yang dengan kelainan bentuk tulang belakang ya. Ada yang bungkuk atau yang lebih maju ataupun yang skoliosis ya, yang jadi bentuk S ya. Kalau saya lebih menyarankan lebih baik diterapi terlebih dahulu ya ke seorang ortopedi ya biasanya ya, ke bedah tulang, karena prosedurnya jelas beda. Kalaupun misalkannya seorang yang tetap memaksakan lordosis itu bisa, sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi itu tidak akan membentuk bodinya, maksudnya tulang belakangnya akan tetap seperti itu gitu. Tetap, jadi nggak ada hubungannya antara kita orang ini, saya dari lordosis saya liposuction atau saya body contouring yang lain-lain bakalan jadi balik lurus, nih. Enggak ya, bukan seperti itu. Jadi dua hal yang sangat berbeda ya. Jadi lebih baik alangkah bagusnya untuk diperbaiki terlebih dahulu, nanti mungkin baru dikerjakan body contouring apa yang sesuai. Nah, oke, nanti bisa konsultasi sama dokter rehab medik sini juga ya, Dok ya. Dokter ini nanti bisa, Dok. Nah, itu jadi nanti habis itu konsul baru ke dokter tadi ya. Nanti oke, laki 0908, Dok, apa saja do and don't pasca melakukan body contour? Kayaknya tadi udah ya, Dok. Tadinya udah ya. Telat ya mungkin. Mungkin baru datang ya, kalau do-nya ya. Jadi nggak apa-apa ya, tapi kita bahas lagi lah. Jadi do-nya itu yang pertama biasanya minum obat-obatan ya, obat-obatan yang sudah diberikan. Terus selanjutnya untuk tidak melakukan aktivitas yang berat, terutama yang meningkatkan tekanan perut. Terus untuk makanan juga ya, makanan sebaiknya tidak yang berlebihan karena sudah terjadi kurus, jadi makanan jadi berlebihan lagi nanti sehingga akan percuma. Ya, terus do-nya itu lagi setelah 2 bulan nanti mulai olahraga ya, olahraga mulai dari yang ringan
sampai bertahap ya Hmm. kira-kira ya. Terus kalau down-nya itu tadi nggak boleh langsung Angkat-angkat udah kurus, berat. angkat berat, aku pengen udah ini langsung olahraga, pengen cepet-cepet jadi six pack aja ah. Tuh ya itu jangan ya. Jadi terus tadi makannya langsung banyak aja deh, jangan juga rugi nanti. Ya, ya Oke, kayaknya cuma itu aja cuma sih. itu aja Ya, ya yo. dok ya. Nah, ada nih Marta Fit dok. Nah, ini penting nih kayaknya dok, sebaiknya melakukan body contouring di rumah sakit atau klinik ya dok? Waduh. Aduh, bagaimana ya? Kalau itu ya, oke. Kalau saran, Mm-mm. misalkannya untuk artinya begini, Anda harus melakukan di Ter- orang yang tepat, ter- dokter spesialis yang tepat. Yang Sesuai pertama, keahlian ya dok ya. ya. Lalu Anda juga harus tahu latar belakang tempat kira-kira tempat tersebut ya. Kalau menurut aturan undang-undang memang the klinik hanya ada klinik tertentu ya bisa untuk melakukan tindakan tersebut. Memang ada beberapa klinik yang sudah mengantongi izin memang yang untuk bisa melakukan tersebut. Tetapi kalau saran saya mau lebih aman ya di rumah sakit. Ya. Pasti jauh lebih aman. Artinya kalaupun terjelek misalkannya ada sesuatu ya yang ya kita nggak pengen itu Ya. ada sesuatu, rumah sakit pasti jauh lebih lengkap daripada Ya. klinik ya. Betul, Ya, betul. kalau mungkin untuk tindakan-tindakan yang liposuction ataupun yang hanya terbatas yang kira-kira nggak begitu bahaya setelah konsultasi mungkin bisa. Tapi kalau yang udah besar banget ya saya menyarankan selalu di rumah Di sakit rumah sakit ya. dan dengan dokter yang tepat. Dan berkompetensi. Dan berkompetensi. Ya, oke. Kemudian masih ada pertanyaan dari Dok, apa Tri Astuti 212, Dok, apakah anak remaja tanggung boleh melakukan body contouring? Oh, mungkin yang umur 14-15 kan udah ada yang obesitas nih, Dok. Oke. Nah, kalau umur segitu tuh udah boleh atau tunggu dulu nih, Dok, Ya, 18 jadi tahun? kalau saran saya, kan tadi saya bilang pada masa pertumbuhan itu acap kali masa lemak, masa otot itu masih berkembang. Iya. Ya, pertumbuhan juga makin berkembang. Jadi disarankan minimal itu setelah masa pubertas, biasanya usia di atas 18-19 tahun. Oke. Jadi kalau yang masih baru-baru ya ngapain? Lagian masih anak-anak juga, saya rasa nggak begitu inilah ya. Tapi kalau misalnya disarankan usia minimal ya biasanya setelah masa pubertas ya. Artinya setelah usia 18-19 tahun di atas itu oke lah, boleh masih dikerjain. Ya, ada juga kan dok habis pubertas kurus gitu juga ada Iya, kan. karena nanti bisa benar bisa seperti itu. Kadang-kadang orang yang tadinya gendut setelah usia muda dia justru karena masuk masa otot, apalagi dia orang yang suka olahraga, aktivitasnya tinggi, ya kan itu bisa aja gitu. Langsung kurus, nggak usah buru-buru. Dan keturunan itu tidak mengurangin resiko itu juga gitu. Jadi Anda tidak usah terburu-buru untuk mengerjakan itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi nanti kalau umpamanya untuk anak remaja tanggung tunggu dulu. Pubertas dulu aja dulu. Setelah pubertas, siapa tahu nanti kan kurus. Nah, tapi kalau belum kurus, setelah 18 tahun bisa konsultasi dengan dokter Avandi ya dok ya. Kalau untuk keunggulannya sendiri nih dok di RSCIH Solo nih. Kalau RSCIH Solo kan kita mulai ada body contouring. Nah, kalau untuk keunggulannya sendiri di RSCIH, untuk melakukannya di RSCIH, keunggulannya apa aja dok? Oke, jadi saran saya begini. Dalam sebelum kita ngomong ke rumah sakit JIH ya, jadi bahwa segala sesuatu yang ingin Anda kerjakan, apalagi mengenai tentang prosedur operasi estetik, maka Anda sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu. Apapun itu selalu ada faktor resiko dan apapun itu selalu ada jangka pendek dan jangka ke depannya. Nah, kebetulan di Rumah Sakit JIH kita juga sekarang sudah membuka klinik Swan ya. Swan estetik ya, Swan dok. estetik ya. Di sini kita juga sudah bisa artinya berkonsultasi ataupun mengerjakan tindakan-tindakan estetik baik yang operasi maupun yang non invasif. Sehingga monggo buat masyarakat Solo dan sekitarnya, Sobat JIH, apabila Anda ingin mengkonsultasikan problem Anda bisa datang ke kami dan kami siap membantu untuk memberikan yang terbaik. Ya.
sesuai kondisi pasien masing-masing sesuai ya, dengan Dok. konsep. Oke, terima kasih Dokter Afandi. Kayaknya Sama-sama. untuk pertanyaan cukup dulu ya, Dok ya. Mungkin nanti Oke. bisa nih nanti tanya, diserang aja Instagramnya Dokter Afandi ya, Dok ya. Bisa ya, Dok ya, Saya nggak di punya situ ya. Instagram. Ya udah Instagramnya CIH aja ya, Dok. CIH aja kayaknya ya. Ya, Boleh, boleh gitu nanti CIH, ayo. dibantu sama Hmm. marketingnya CIH ya, Mbak. Oke, selanjutnya kita bacakan untuk pemenang giveaway nih, Dok. Ya. Ada 4 orang, untuk masing-masing dapat 100.000 ya. Untuk yang pertama @sanja.yati ya. Kemudian yang kedua Rachel Lasni. Selamat Mbak Rachel. Kemudian yang ketiga Nabila Samanda. Yang keempat Alda Lydia. Selamat. Selamat buat para pemenang. Ini nanti DM ya? Oh, DM Mimin, ditunggu DM-nya sama Mbak Mimin ya. Nanti kalau Mbak Mimin ini kalau enggak DM enggak dapat ya, Mbak ya? Oke. Nah, segera aja DM Mbak Mimin ya. Kemudian Dok, kalau jadwalnya Dokter Afandi nih. Oke. Kalau tiap hari apa aja di sini? Saya sebenarnya setiap hari ya di sini ya, Senin sampai Jumat antara jam 2 sampai jam 4 ya. Satu juga bisa mungkin dengan perjanjian ya. Nanti mungkin bisa dihubungin Mbak Mimin ya. Mbak Miminnya JIH Solo. Ya, oke. Jamnya itu kalau Senin sampai Jumat jam berapa? Jam 2 sampai jam 2 4. sampai 4 ya, Iya. Dok. Nah, hari ini ada, Dok. Hari ini ya. Ini ada, habis ini praktek nih kayaknya. Nah, terakhir kita closing statement dari Dokter Afandi. Oke. Ya. Ya, jadi buat Sobat JIH, untuk saat ini JIH sudah mempunyai Swan Estetik yang dimana Anda bisa mungkin berkonsultasi atau menanyakan kepada kami tentang problem keluh kesah. Mungkin tentang apa yang dirasakan atau mungkin apa yang terbaik dalam melakukan tindakan estetik. Jadi monggo datang ke Rumah Sakit JIH Solo. Oke, terima kasih Dokter Afandi. Oke, ini saya juga mau menambahkan tadi klinik Swan Estetik ya, sudah disebut dari Dokter Afandi. Nah, Swan Estetik ini nanti ada 3 dokter spesialis yang mengampu, yaitu Dokter Afandi sebagai dokter bedah plastik. Kemudian ada dokter spesialis DV atau dokter kulit ya. Susah sekali sekarang itu sekarang namanya udah berubah. Atau spesialis kulit kelamin. Ya. Kemudian spesialis akupuntur medik. Nah, nanti itu bertempat di lantai 7 Rumah Sakit JIH Solo. Buat teman-teman sahabat JIH, monggo silahkan nanti bisa nih langsung kalau mau konsultasi untuk mau body contour, mau estetik yang lain, silahkan nanti bisa chat Mimin aja, Mbak Mimin, kapan jadwal-jadwal dokternya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sahabat-sahabat JIH Solo. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya dan dokter ya, Dok. Ya, sama-sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.